subscribe dan like ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dengan NPMF 1D024001 dari kelas A akan membuat tugas UAS menjelaskan materi pertama sampai terakhir dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPDM. Halo semuanya, baik di sini saya akan membahas materi dari pertemuan pertama sampai akhir. Baik, pada pertemuan pertama itu kami membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Baik, materi ini membahas tentang definisi, sejarah, dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kita akan mempelajari bagaimana bahasa Indonesia berkembang dari masa ke masa, serta peran pentingnya dalam membentuk identitas nasional sebagai sarana komunikasi ilmiah. Adapun kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional, yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan dan identitas, lalu yang kedua ada alat pemersatu antar budaya, warga, daerah, dan yang ketiga pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baik, kedudukan sebagai bahasa negara yaitu yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar pendidikan, dan yang ketiga yaitu alat komunikasi nasional, serta yang keempat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada pertemuan kedua yaitu sikap berbahasa Indonesia. Pada materi ini kami membahas tentang pentingnya memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Ini mencakup penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam konteks akademik dan sosial, serta kesadaran akan ragam bahasa dan situasi penggunaannya. Adapun cara pandang terhadap penggunaan bahasa yaitu sikap positif. Yang pertama mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua menjaga kaidah bahasa yang baik dan benar, dan yang ketiga menghargai bahasa daerah dan bahasa asing. Adapun tantangan dari sikap berbahasa Indonesia yaitu satu, pengaruh globalisasi, dan yang kedua campur kode dan alih kode bahasa. Pada pertemuan ketiga, kami membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Baik, pada materi ini menjelaskan bagaimana teks-teks ilmiah atau akademik seperti esai, laporan, artikel menjadi sarana penyampaian ilmu pengetahuan. Juga membahas bagaimana bahasa Indonesia berperan sebagai media utama dalam proses pendidikan dan penyebaran ilmu di Indonesia. Baik, pada slide adapun pentingnya teks dalam dunia pendidikan. Jenis teks akademik yaitu meliputi esai, laporan, artikel ilmiah, dan banyak lainnya. Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Literasi akademik meningkatkan daya pikir kritis. Pada pertemuan 4, kami membahas materi tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Pada materi ini menjelaskan fokus pada cara mencari, mengevaluasi, dan menggunakan sumber-sumber referensi digital secara efektif.
Mahasiswa diajarkan cara memanfaatkan pustaka digital, jurnal online, dan sumber ilmiah lain untuk mendukung penulisan akademik. Adapun yang melatar belakangi judul ini yaitu pendidikan mempengaruhi budaya. Ini berdasarkan Santoso dan Reza pada tahun 2022. Yang kedua yaitu disiplin dan kerja keras memicu kesejahteraan. Ini berdasarkan Budiawan dan Nurmansyah. Dan yang ketiga, gunakan Mendeley untuk mengelola referensi. Pada pertemuan kelima, membahas tentang teori presentasi ilmiah. Materi ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar presentasi ilmiah yang efektif, mulai dari struktur presentasi, teknik berbicara di depan umum, penggunaan media presentasi seperti PowerPoint, hingga cara menjawab pertanyaan dari audiens secara profesional. Adapun poin-poin teori presentasi ilmiah yaitu presentasi. Presentasi merupakan komunikasi ilmiah secara lisan. Yang kedua ada komponen yang meliputi komunikator, media, dan audiens. Yang ketiga, presentasi hebat. Audiens paham dan terinspirasi jika itu presentasi hebat. Dan adapun presentasi buruk. Presentasi bisa dianggap buruk kalau pesan tidak jelas dan media tidak optimal. Pada pertemuan 6 dan 7, kami membahas materi tentang mendesain proposal kegiatan. Di sini kami belajar cara menyusun proposal kegiatan yang mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, metode, waktu pelaksanaan, serta anggaran. Ini penting sebagai dasar untuk perencanaan kegiatan ilmiah atau organisasi. Adapun sistematika proposal menurut Kemdikbud tahun 2023 mencakup judul, daftar isi, pendahuluan seperti potensi dan pasar, lalu ada gambar usaha seperti sumber daya dan ekonomi, yang selanjutnya yaitu metode pelaksanaan, biaya dan jadwal, serta daftar pustaka. Pada daftar pustaka menggunakan APA style. Baik, pada pertemuan 12-13 yaitu membahas materi tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Pada materi ini kami diharapkan bisa mengajarkan cara menyusun laporan, penelitian lengkap, dan teknik presentasi hasil penelitian kepada audiens ilmiah, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kami dilatih untuk menyampaikan data, analisis, dan kesimpulan dengan cara akademik. Adapun hakikat penelitian yaitu proses ilmiah seperti observasi, analisis, simpulan menurut Sugiono dan Arifin. Lalu ada metode ilmiah, rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Pada poin kedua yaitu penelitian yang baik. Penelitian yang baik mencakup tentang bermanfaat dan orisinil, lalu mengandung kebaruan atau novelty. Dan yang ketiga dapat dipublikasikan. Baik, sekian pemaparan materi saya dari materi pertama hingga akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.